Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Masito Cahaya Mentari dari kelas semester 3B akan mereview mata kuliah hukum pidana lanjutan pertemuan ke-13 sampai 15 mengenai bab 5, yaitu alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Yang pertama, gugurnya menuntut, yaitu tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Aduan hanya berlaku pada tindak pidana tertentu dan laporan tindak pidananya umum dan khusus. Yang hanya bisa dicabut hanya aduan, sedangkan laporan tidak bisa dicabut. Delik aduan ada absolut dan relatif. Absolut yaitu yang diadukan adalah peristiwa hukumnya, dan delik aduan relatif yang diadukan adalah orangnya. Batas pengaduan diatur dalam pasal 74 KUHP, yaitu 6 bulan sejak diketahui oleh korban dan 9 bulan sejak diketahui oleh korban atau di luar negeri. Menarik kembali aduan ada absolut, yaitu batas waktu menariknya adalah sebelum vonis, dan relatif yaitu batas waktu menariknya 3 bulan setelah aduan. Gugurnya pengaduan yaitu tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Kedua, nebis in idem. Ketiga, matinya terdakwa. Keempat, daluarsa. Kelima, penyelesaian di luar beracara. Dan keenam, adanya abolisi dan amnesti. Yang pertama yaitu tidak adanya pengaduan pada delik aduan, dan yang kedua yaitu ne in idem atau nemo debet bis vexum, yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama, karena untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan dan untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat kepastian hukum. Lalu alasan yang ketiga adalah matinya terdakwa. Yang keempat ada daluarsa, diatur dalam pasal 78 KUHP. Alasannya karena sangat mempengaruhi daya penentuan tenggang daluarsa, diatur dalam 79 KUHP. Penangguhan dan penghentian daluarsa terjadi karena ada perselisihan antara hukum pidana dan hukum di luar pidana. Lalu alasan yang kelima yaitu penyelesaian di luar beracara. Ada tebusan berlaku hanya perkara penyelenggara yang diancam denda saja. Diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang. Sifatnya sukarela dan harus inisiatif terdakwa sendiri. Dikenal juga adanya lembaga seeking denda damai yang berlaku terhadap pelanggaran dalam tindak pidana TPE dan tindak pidana fiskal. Lalu alasan yang keenam yaitu abolisi dan amnesti. Di luar KUHP berhubungan dengan tindak pidana yang berbau politik, yaitu abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum. Amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana. Alasan gugurnya menjalankan pidana yaitu ketika sudah adanya vonis dalam KUHP, yaitu alasannya matinya terdakwa diatur dalam pasal 83 dan daluarsa diatur dalam pasal 84 sampai 85. Lalu gugurnya alasan di luar KUHP yaitu adanya amnesti dan grasi. Pidana mati tidak ada daluarsa. Daluarsa menjalankan pidana dihitung sejak esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Lalu grasi yaitu tindakan pengampunan, bisa menghapuskan hukuman sebagian atau seluruhnya. Tujuannya adalah sebagai koreksi keputusan pengadilan. Lalu ada macam-macam grasi, yaitu ada grasi duduk, yaitu seseorang yang mengajukan permohonan grasi berada di luar penjara, tidak melaksanakan hukuman. Kedua, ada grasi jalan, yaitu seseorang yang mengajukan grasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara atau menjalani pidana. Yang ketiga, ada grasi jabatan. Permohonan grasi diajukan oleh pejabat yang berwenang karena merasa ada putusan yang dianggap merugikan terhukum.
Perbedaan antara gerasi dan amnesti dan abolisi. Gerasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dan hukuman, dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Gerasi ditunjuk kepada orangnya atau terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan atau tindak pidananya. Gerasi diberikan setelah adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum dan sesudah adanya vonis, tetapi abolisi sebelum adanya keputusan hakim atau vonis. Dengan gerasi, kesalahannya pelaku atau terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan. Yang kelima, gerasi ditunjukkan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik. Dalam gerasi, presiden bukan membenarkan tindak pidana atau kesalahannya, tetapi memaafkan terdakwa atau pelaku. Semuanya diberikan atas kuasa undang-undang. Hak untuk memberikannya berada di tangan presiden sebagai kepala negara. Semuanya tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk gerasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi.